Belum sampai 10 menit tiba-tiba kami ditabrak, mengatakan kepada saya, "Kamu salah." Apa yang terjadi? Saya sudah kebingungan, dari mana uang untuk membayar uang rumah sakit. Pemirsa Hope Channel yang terkasih dalam Tuhan, saya memiliki satu pengalaman bersama dengan Tuhan yang luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Oleh karena di dalam kondisi yang sangat-sangat tragis, tapi Tuhan dapat menolong dan menyelamatkan. Pada tanggal 26 Maret tahun 2023, kami mau beribadah kepada Tuhan. Kami sudah berdoa dari rumah. Kami sudah sungguh-sungguh menyerahkan hidup kami kepada Tuhan agar Tuhan melindungi kami. Dalam Mazmur 16 ayat yang pertama dikatakan, "Jagalah aku ya Tuhan, sebab kepadamu aku berlindung." Saya mulai drive dan kami mulai berjalan. Belum sampai 10 menit tiba-tiba kami ditabrak. Luar biasa. Ada perempatan. Kami jalan lurus, lalu yang dari sebelah kanan nabrak kami. Waktu kami ditabrak itu, saya sudah bingung. Dan yang nabrak itu mengatakan kepada saya, "Kamu salah." Saya diam, tidak bisa berkata apa-apa. Tetapi yang luar biasanya ialah orang yang di belakang kami langsung turun dari mobilnya dan kemudian dia katakan, "Bukan dia yang salah, tapi kamu yang salah. Kamu yang salah." Dan dia berkata kepada saya dengan istri, dikatakan, "Bapak, Ibu, saya siap jadi saksi." Dikatakan, "Saya siap jadi saksi. Ini nomor telepon saya. Saya bisa dihubungi bahwa bukan Bapak dan Ibu yang salah, tapi dia yang salah." Bayangkan mobil itu kami hadap ke sana. Pada waktu ditabrak itu putar balik. Dan mobil itu total loss. Dan kemudian dengan situasi yang seperti itu, polisi datang. Dan kemudian yang di sebelah rumah yang melihat kami itu juga datang mengatakan, "Are you right? Apakah kamu baik?" Saya katakan, "Ya." Tapi waktu polisi datang atau 911 datang, dia tanya, "Bagaimana keadaanmu?" Inilah keadaan saya. Yang luar biasanya Tuhan itu. 911 langsung membawa kami ke rumah sakit. Dibawa ke rumah sakit. Pada tiba di rumah sakit, apa yang terjadi? Saya sudah kebingungan. Dari mana uang untuk membayar uang rumah sakit? Tetapi yang luar biasanya, ajaibnya Tuhan itu ialah kami masuk rumah sakit. Dibawa oleh petugas 911 tersebut. Lalu kemudian kami terus masuk dan tidak ditanya siapa yang bayar. Dan tidak ditanya siapa yang bertanggung jawab. Tapi langsung dilayani. Yang ajaibnya ialah di rumah sakit itu ada tulisan, "Anda punya uang, tidak punya uang, kami layani." Wah, luar biasa. Saya dilayani. Diperiksa oleh dokter, perawat-perawat datang, dan kemudian masuk ke MRI, masuk ke terowongan itu, dan diperiksa di sana. Apa yang terjadi? Dikatakan, tulang rusuk Bapak retak sebelah kanan. Hanya itu. Yang lain-lain semuanya tidak ada apa-apa. Dari jam 10:30 kami ada di sana, saya ada di sana. Dan kemudian sampai 3:30 dirawat, dipelihara, ditanya. Dokter tanya, perawat tanya, polisi tanya, "Are you okay? Apakah kamu baik?" Katakan, "Ya." Dan kemudian kami kembali. Tetapi tidak berhenti di situ. Sekali lagi tidak ditanya berapa dan tidak dikasih tahu berapa bayarannya. Nggak ada 1 sen pun uang kami keluar. Yang luar biasanya lagi diberitahu, kamu akan mendapatkan perawatan ke terapi. Kami 2 kali seminggu dapat terapi. 2 kali seminggu terapi. Kami
pergi ke sana, tidak juga dibayar. Luar biasa Tuhan itu. Saat kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, walaupun datang ujian, kami ditabrak, dan mobil itu bukan mobil kami. Mobil yang pinjamkan kepada kami. Mobil dari keluarga. Dan kami juga sudah merasa takut bagaimana nanti mengganti mobil ini. Tapi yang luar biasanya, mobil itu diganti oleh asuransi. Kami tidak perlu mengeluarkan uang sepeser pun untuk mengganti mobil itu. Dan kami tidak mengeluarkan sepeser uang pun untuk pengobatan kami dan untuk terapi. Selama 2 bulan kami diterapi terus. Tidak ada uang. Tak dibayar. Itulah kesaksian yang saya rasakan luar biasa. Perjalanan kami yang diminta oleh Tuhan melayani di satu jemaat namanya Jemaat Highland di California. Dalam pelayanan itu, kalau kita bersama dengan Tuhan, memang ada tantangan, memang ada kesulitan, tetapi dalam kesulitan itu Tuhan ada bersama dengan kita. Karena firman Tuhan katakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Kalau kita sudah berserah kepada Tuhan, kalau kita percaya kepada tuntunan kasih dan kuasa Tuhan, mujizat Tuhan akan terjadi, pertolongan Tuhan akan terjadi. Kami rasakan itu, kami menyaksikan itu, itulah ajaibnya Tuhan. Kuasa Tuhan itu, pertolongan Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Bagaimana dikatakan, aku sudah berdoa kepada Tuhan, jagalah aku ya Tuhan, padamu aku berlindung. Tapi ada sesuatu terjadi, tapi yang terjadi itu bukan menjadi satu malapetaka buat kita, tapi suatu teguran buat kita, supaya kita tetap hati-hati, waspada, dan tetap percaya kepada Tuhan. Tidak membuat iman kami, saya dan istri, untuk menyatakan bahwa Tuhan tidak peduli. Tapi Tuhan itu peduli, Tuhan itu mengasihi, Tuhan itu melindungi. Mobil hancur, tetapi diganti. Kami ditabrak, tapi tidak ada uang keluar, uang pengobatan. Masuk rumah sakit, tidak ada pengobatan. 911 datang. Dituduh kami yang bersalah. Tapi ada orang mengatakan bukan dia yang bersalah. Bukankah itu Tuhan itu baik? Tuhan itu membela kita. Tuhan ada berpihak dengan kita. Oleh sebab itu jangan ragukan Tuhan. Percayalah tetap kepada Tuhan.